Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya mengenai tauhid, yaitu tentang Islam. Islam berasal dari kata salima, artinya selamat. Kemudian kata Islam, kata salima, ketika dimasukkan ke wajan Sulasi Majid bab 1, aslama yuslimu islaman, yang artinya menyelamatkan. Berarti agama Islam itu satu, agama yang selamat, dan yang kedua, agama yang menyelamatkan umatnya, rahmatan lil alamin. Hal ini dibuktikan dan hal ini ditopang dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Artinya Allah tidak akan menerima agama selain daripada agama Islam. Itu menandakan bahwa agama yang selamat itu adalah agama Islam. Kemudian Islam kalau diartikan secara lapan, dari aslama yuslimu islaman, artinya menyelamatkan. Artinya siapa saja orang yang masuk Islam, maka dia statusnya menjadi muslim, maka orang tersebut akan selamat, artinya diselamatkan oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103, wazkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah, nikmat Allah alaikum yang telah diberikan kepada kalian, id kuntum a'daan, ketika dulu kalian a'daan, saling bermusuhan. Ketika zaman jahiliyah, sebelum datang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, pada masa itu, masa jahiliyah, yang adat dan kebiasaan mereka saling bertengkar, saling berselisih, dengan sedikit-sedikit masalah mereka saling bermusuh. Tapi dengan datangnya ajaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW, disebarkan, diajarkan kepada masyarakat setempat, maka fa'allafa baina qulubikum. Kemudian fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menjinakkan, melenturkan hati-hati kalian. Fa'asbahu bi nikmatihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah itu kalian menjadi ikhwanan, saling bersaudara. Ikhwanan yaitu saudara, bersaudara satu sama lain. Bayangkan, yang tadinya sifatnya bermusuhan, datang ajaran Islam, masuk ajaran Islam, semua status berubah jadi muslimin, maka semuanya menjadi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu ikhwatun, adalah bersaudara. Inilah menunjukkan bahwa Islam menyelamatkan umatnya dari segala sesuatu yang bisa merugikan, baik merugikan diri pribadi maupun merugikan alam sekitar.
Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian definisi Islam yang berikutnya. Hal ini ditukil dari kitab At-Taj Al-Jami' lil Usul fi Ahadis Rasul. Di dalam kitab tersebut dikatakan al-Islamu fil lughah, Islam menurut bahasa, al-istislamu wal inqiyadu ad-dhahiri, yaitu menyerah dan tunduk patuh secara nyata. Jadi Islam itu artinya menyerah, tunduk dan patuh secara nyata. Orang yang masuk Islam artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, maka akan taat kepada Allah. Wal inqiyad ad-dhahiri, dan tunduk patuh secara nyata tentunya kepada Allah. Jadi dengan bahasa ini, seorang muslim itu seorang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Karena Rasul oleh Allah dijadikan seseorang yang menyampaikan risalah-risalahnya, yaitu untuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian menurut istilah syariat, Islam menurut istilah syariat. Wabi syar'i, menurut syariat, Islam adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, seseorang disebut Islam, disebut Muslim. Seseorang baru dikatakan seorang Muslim, yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Dia meyakini, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi seorang Muslim itu haram hukumnya bertuhan kepada selain Allah atau bertuhan kepada dua Tuhan, satu kepada Allah, kedua kepada selain Allah. Itu haram. Seorang Muslim harus bertuhan tunggal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup meyakini Allah sebagai Tuhan semata, tapi wa anna Muhammadar Rasulullah, harus meyakini, bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tidak cukup beriman saja kepada Allah, tapi harus mengimani kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya harus ada. Jika beriman kepada Allah saja tanpa beriman kepada Rasul, maka itu disebut inkarus sunnah. Mustahil kita bisa tahu akan adanya Allah. Mustahil kita bisa tahu syariat-syariat Allah tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah wajib hukumnya beriman kepada Rasulullah, meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dua-duanya harus ada. Kemudian selain daripada itu, wa iqamus shalah, seorang muslim harus senantiasa menjalankan iqamus shalah, mendirikan salat. Dan inilah pilar yang ketiga, yaitu mendirikan salat. Setelah meyakini Allah sebagai Tuhan, meyakini, bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, kemudian mendirikan salat. Ini merupakan sebuah ciri seorang muslim itu suka melaksanakan salat yang 5 waktu, yaitu salat fardu. Berarti jika ada seorang yang mengaku dia sebagai muslim tapi tidak melaksanakan salat, berarti Islamnya belum sempurna, karena ada rukun yang ditinggalkan. Padahal salat itu adalah tiangnya agama.
Wa ita'uz zakat, kemudian selain daripada sholat, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Di sini digandengkan antara mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Artinya seorang muslim itu harus sadar menunaikan zakatnya. Dan zakat itu didasari dengan seseorang itu mustahil dia berani mengeluarkan zakat, menunaikan zakat kalau dia tidak sadar bahwa dirinya seorang muslim. Wa shaumur Ramadan, dan bukan hanya saja menunaikan zakat, tapi saum Ramadan, melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan penuh. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu di jalannya. Maka itulah ciri seorang muslim secara istilah agama, yaitu bersyahadat, meyakini Allah itu sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, meyakini dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, kemudian iqamus shalah, zakah, saum Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bila mampu di jalannya. Ikhwati iman rahimakumullah, jika salah satu dari kelima ini tidak ada pada diri seorang muslim, maka keislamannya dipertanyakan. Ikhwati iman rahimakumullah, setelah dirinci definisi Islam secara bahasa, secara syariat, maka nanti seorang muslim itu akan mempunyai sifat-sifat akhlak-akhlak yang khusus dibanding yang lainnya. Sifat-sifat akhlak-akhlak yang khusus dibanding yang lainnya. Dalam artian, bila kita seorang muslim, maka sifat kita, akhlak kita itu pasti akan berbeda dengan selain daripada muslim. Akhlak seorang muslim sudah ditentukan berdasarkan pedoman-pedoman yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka seorang muslim itu harus mengacu segala urusannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya itu harus mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Islam Allah mengutus Nabi yang terakhir, penutup dan diantara para Nabi, penyempurna dari agama terdahulu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa ajaran yang bernama ajaran Islam. Maka ciri seorang muslim dari sekian ciri-ciri seorang yang memegang ajaran Islam dalam artian seorang muslim, Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini ciri seorang muslim adalah, kata Rasul, muslim itu adalah, seorang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi kalau orang lain itu selamat dari lisan kita dan tangan kita, maka kita adalah seorang muslim sejati. Tapi kalau saudara kita celaka, binasa disebabkan lisan kita, disebabkan tangan kita, berarti kita status muslimnya itu belum sempurna. Maka di dalam sebuah riwayat dikatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna seorang di antara kalian imannya, yaitu apabila
la ya'manu jaruhu bawa'iqah, apabila tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Inilah merupakan sebuah gambaran seorang muslim itu harus bisa, satu, mengamankan dirinya dan mengamankan saudaranya. Islam itu agama yang aman, agama yang damai, dan agama yang menjadikan orang lain aman, yang menjadikan orang lain damai. Sesuai dengan namanya, yaitu Islam, menyelamatkan. Kemudian dari kata salima, yaitu selamat. Agamanya sendiri selamat dan bisa menyelamatkan orang yang memeluk agama Islam. Ihwatu iman rahimakumullah. Kemudian ciri yang kedua seorang muslim, yaitu berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis nomor 2239, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini ciri dasarnya. Jadi seorang muslim itu tidak hanya bisa meninggalkan sesuatu yang membahayakan bagi dia dan saudaranya. Seorang muslim itu tidak hanya melaksanakan kewajibannya saja, tapi seorang muslim itu harus bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya, yang tidak ada kemaslahatan bagi dirinya. Kendati pun pekerjaan itu tidak dosa, tapi kalau dikerjakan tidak akan membawa manfaat bagi dia, maka seorang muslim itu meninggalkan, beralih kepada pekerjaan yang ada manfaat baginya. Ihwatu iman rahimakumullah. Imam Al-Maraghi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa di antara seseorang yang amanah terhadap diri sendiri, yaitu bi alla yahtaro, seseorang tidak memilih bagi dirinya, linapsihi, seseorang tidak memilih bagi dirinya, untuk dirinya, illa ma huwal aslah wal anfa'h lahu, kecuali dia itu memilih untuk dirinya sesuatu yang bisa baik bagi dirinya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi seorang muslim yang amanah kepada diri pribadi, kepada dirinya sendiri itu, dia tidak memilih untuk dirinya kecuali yang dia pilih untuk dirinya sesuatu yang bermanfaat dan maslahat. Kalau dari segi makanan, dia tidak memilih sesuatu kecuali yang dimakan itu sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ihwatu iman rahimakumullah. Tapi sebaliknya, jika dia tidak memilih sesuatu bagi dirinya dengan yang baik, dalam artian dia itu tidak pandang dari mana berasal. Kalau dari makanan dia tidak memikirkan apakah itu haram atau halal. Dari pekerjaan tidak memandang halal dan haramnya. Yang penting dapat kerjaan, yang penting dapat uang, yang penting bisa makan. Tidak mempedulikan hukum halal dan haram, maka itu berarti mengkhianati dirinya sendiri. Maka bagi orang yang seperti mempunyai sifat seperti itu, kita hati-hati jangan sampai memilih dia sebagai pemimpin kita. Kenapa? Karena gambaran sederhananya, untuk dirinya saja dia sudah berani mengkhianati dirinya, apalagi kepada orang lain. Maka ciri orang yang beramanah itu dia
amanah kepada dirinya, yaitu dia suka memilih untuk dirinya sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk dirinya. Itulah amanah kepada diri sendiri. Ikhwati iman rahimakumullah, maka di antara sekian ciri-ciri seorang muslim yang sejati itu yang barusan oleh saya sampaikan, baru 2 di antara sifat-sifat kaum muslimin. Insya Allah suatu saat akan ada kelanjutannya lagi. Maka pada kesempatan kali ini saya rasa cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaat khusus bagi saya yang menyampaikan, umum bagi ikhwati iman dimanapun berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi